Rumah Grup Ibarat Kuliah Bidang Mak Bima. Oke, seperti biasa kita di sini akan menghibur teman semuanya yang ada di mancanegara. Mancanegara. Ya salah, kita udah go internasional. Oh gitu, ya lu kan belum. Sekarang kan masih. Iya, gua udah go internasional. Satu-satunya penyanyi Indonesia yang pernah nyanyi di New York Fashion Week cuma Ruli Abi. Ya, tapi nggak laku. Oke, Mak. Hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa? Ada mas, yang pastinya informasinya sih bukan informasi, curhatannya. Tentang curhatan dia. Bener. Dia susah banget di Bali cari tempat tinggal. Oh, karena dia ani-ani. Bukan dia temenan. Tapi sebelum itu kita informasi dulu nih. Ya. Kita ini lagi ada di mana nih, Mak? Yang pasti kita ada. Ada salah satu kafe namanya Anam Tang. Iya, Anam Tang. Ini Anam kafe ini Tang, adalah Resto Room and Cafe. Room and Cafe. Betul. Ini kafenya lebih kemana sih? Ini kafenya lebih kemana? Lebih kemana? Lebih di sini. Oh, lebih di sini. Nggak maksudnya ada di makanannya. Makanannya Ada gitu. tuh lebih ke Thailand food. Oh, berarti ada ini dong, ada makanan favorit gue dong. Apa tuh? Rice mango rice apa itu? Mango sticky rice. Ya, gue belum pernah ke Thailand. Oh, belum. Kalau ke sana tuh gue potong. Itu dari hati. Sadar saya. Pokoknya ini ada kawasannya di daerah Kerobokan. Gue ke mana-mana ya. Jadi Strategis ya. So, di sini ada penginapannya juga tuh. Ada kamar-kamarnya banyak. Ntar tim satunya bilang apa nggak denger. Oke, yang pastinya langsung aja present. Ini adalah salah satu bintang tamu yang akan mencurahkan isi hatinya Selama di Bali. Meskipun bertahun-tahun ternyata susah mencari tempat tinggal di Bali. Betul. Kenapa sih, ada apa sih? Ya, Penasaran sih gue. penasaran banget. Gue juga penasaran. Panggil aja langsung, ini dia siapa? Mas Broto. Yeay. Ada Mas Broto. Mas Broto Suseno. Apa kabar? Apa kabar Mas Broto? Awas kelihatan. Kalau gini. Namanya keraton di keraton. Cantik ya kan. Duduknya begini. Iya, begini tuh. Jangan dong. Ada tema. Kok gue jadi kalah? Iya. Broto. Gue pengen tahu kenapa lu ini mau curhat katanya. Kenapa tinggal di Bali? Kata lu susah nyari tempat tinggal. Kenapa jadi itu organnya mendok banget ini? Oh, tadi gara-gara salaman kayaknya energi Benar, terasa. benar. Mendok itu ya. Oh enggak ya? Coba. Jadi gue itu Pak, Jaksel. Anjay. Bedoknya bedok banget ya. Bedoknya bukan bedok Bali ya, tapi bedok Jawa gimana ya? Namanya Broto, kalau di sini Brata. Iya bener-bener. Bener kan? Di mana berapa? Ini mana bener? Jawa. Mana ini berapa? Oke, Son. Mm-mm. Nama aku Broto. Aku udah 3 tahun, hampir 3 tahun hidup di Bali. Asal Jawa, Jawanya mana? Jawa Timur. Terus enggak lebih ke sana lagi. Solo? Bukan. Ke Solo buat Jawa Timur bukan lah. Blitar. Blitar. Oh, oke. Ya udah ntar gue beli ntar ya. Blitar. Salah. Blitar nanti. Kalau tinggalnya dekat sini kayak 6 menit 7 menitan doang dari sini. Oh, dekat dari sini? Deket banget, Oh. makanya beli nongkrongnya ya di Anam Tang karena ya cocok banget sama cozy banget kan. Sama tempat tinggalnya ya. Sama tempat Supromo juara. Bintang tamunya juara promosi Iya. tempat ini. Bagus. Habis ini dikirimin ini soalnya kontrak soalnya. Oh iya. Jadi alasannya lu bilang kenapa sih bisa dibilang susah nyari kosan tuh kenapa? Tempat tinggal. Kan lu bilang udah 3 tahun di sini. Kalau susah nyari kosan, aku nggak bilang 100% susah nyari kosan, tapi cari kosan yang sesuai dengan budget dan keinginan kita. Ya kalau misalkan gue juga pengen sih tinggal di Bali, budget 500.000 tapi pengen tempatnya mewah, ada nggak? Susah lah pasti. Ada. Ya kecuali kalau mau jadi aneh-aneh no simpenan yes. Bisa kenceng-kenceng aneh-aneh sih. Ya Allah bukan. Simpenan yes. Ini no sensor ya, no sensor. No, nggak ada sih, nggak ada, aman. Nggak ada date, nggak ada. Nggak ada. Adanya Adanya Gue minta tes. Ini yang mana maksudnya sebenarnya? Lo punya itu juga cuma buat aksesoris. Hey. jawab.
Iya, ini mau jawab, mau jawab mau. Jangan sampai kita mulai mendominasi nih. Iya. Udah lama kita udah ada. Jangan Disuruh tanggung jawab ya. Oh iya. So jadi udah 3 tahun di sini udah pernah kena tipu agen kos-kosan juga pernah. Oh ya? Mainnya kan? Ya ada sekitar nggak usah disebut rupiah. Dolar. $2. Ada juga case-nya yang aku rangkumin aja dari teman-teman juga ya. Teman-teman yang udah pernah jadi korban juga karena ada grup yang ini korban penipuan ini korban penipuan ini. Ada yang mereka udah bayar, terus kalian itu minta dijemput di bandara, ternyata setelah dijemput di bandara disuruh mampir ke tempat perabotan kayak disuruh beli piring dan apa. Kayak utang Perabotan kosan ya. ternyata setelah dia turun belanja di situ, keluar dari situ mobilnya udah nggak ada yang bunuh dia. Oh, Jadi kabur. Jadi kabur. Jadi duit udah dikirim ke si agen itu sekitar 1 sebagai DP. Ternyata ya penipuannya kayak gitu. Oh, jadi buat teman-teman yang di luar Bali, misalkan mau merantau ke sini, ketika mau mencari kosan, lebih baik langsung review, langsung menuju ke ini aja ke tempatnya ya. Ya. On the spot yang sendiri maksudnya. Satu-satunya the safest cara ya udah ke tempat masing-masing ke rumah itu. Oh, gitu. Door to door, tapi itu kan takes time dan Benar-benar. banyak orang yang punya waktu segitu banyaknya ya. So ya bisa dibilang trusted and untrusted. Jadi apa ya? Tapi memang kenapa keluhan orang-orang akhir-akhir ini memang ketika gua sering ke Bali gitu, keluhan itu memang rata-rata bilang susah banget sekarang cari kosan di Bali katanya. Gara-gara A, B, C, D dan segala lainnya gitu. Apakah memang gara-gara faktor itu kah atau gimana menurut lu? Kalau dari sudut pandang Mas Bro, Oh, Mas Bro. Aduh, untung nggak Bu Broto. punya Losman dong gue. Baru mau ngomong itu tadi Losman Bu Broto. Kalau di Bali itu kan banyak orang bilang kalau nyari kerjaan lebih gampang daripada nyari kosan. Emang iya, Mak? Oh iya, katanya banyak yang bilang begitu. Lalu kan udah tinggal di Bali, udah kerja di Bali. Baru. Nggak jadi adik-adik kan? Enggak dong, jadi sebenarnya. Canda. Enggak ada. Iya sih. Iya. Iya. Gak apa-apa yang pas yang Yang pertama penting. yang diambil. Benar. Yang penting lu nggak dibayar cuma sama topi Adidas doang kan? Siapa? Topi Enggak. sepatu. Kita cuma temenin makan doang. Topi. Oh. Makan doang. Bukan. Siapa sih, Mak? Itu siapa sih ngomongin siapa sih yang Nggak tahu. ngomongin makan dibayar topi Adidas? Nggak ada. Nggak ada. Tuh kan, Chris. Semua kalau ngomong dia dibongkar, Chris. Gak ada sensor. Nggak ada saya. Jadi emang ini banyaknya lahan pekerjaan di Bali yang Hmm. dia terbuka. Emang lumayan gampang aku bilang daripada dulu jadi kerjaan. Jadi nyari kerjaan di Bali menurut lu gampang. Menurutku gampang dan itu duitnya masih bagus. Bukan gitu Mas Chris? Tapi akhirnya Akhirnya kenapa? banyak orang yang pada berdatang ke Bali maupun itu lokal maupun Hmm. lokal jadi pada berdatangan dan mereka Lokal itu lokal. Ya, Kayak telepon dong. iya Madura seperti itu ya. Akhirnya mereka ya rata-rata mencari affordable place. Tapi kan menurut gua kayaknya ketika kita memutuskan untuk pindah ke suatu tempat, itu suatu daerah, sebelum kita mencari tempat kerjaan atau memang udah dapat kerjaan di tempat itu, biasanya kita mencari tempat tinggal dulu dong. Jangan sampai kita udah keterima kerjaan di daerah itu, tapi kita masih bingung nih gua tinggal di mana. Tapi kan Pi, aku sorry aku potong. Biasanya kalau orang kan belum tentu cari kerja langsung dapat kosan atau sebaliknya enggak tentu juga. Gimana? Ya tiba-tiba orang dapat kosan, belum tentu langsung dapat kerja, ya kan? Cuma kan yang dibilang Mas Broso itu adalah lebih gampang, istilah kasarnya lebih gampang cari kerjaan daripada cari tempat tinggal. Itu maksudnya gitu, bukan seolah-olah cari tempat kerja itu apa buat enggak gitu, cuma tergantung rezekinya lagi. Kalau lu paling susah di Bali apa? Nyari apa? Kekayaan. nyari yang cut. Nyari yang kan susah mak. Enggak maksudnya ini editing di cut gitu kan? Semuanya bertopi gimana sih? Kan lu bayarannya memang topi. Susah banget sih, itu doang sih paling susah. Tapi memang lu sendiri kerja di bidang apa buat kamu? Aku kerja di bidang wellness. Apa aja tuh? Ada ini nggak boleh lumer di sini kan? Boleh nanti biar nanti ada iklannya masuk kita tagih aja. Ya ada company namanya Rejuvenate itu dia menjual wellness. Jadi kayak infrared sauna, ada cryotherapy yang kamu masuk dalam sebuah ruangan yang dingin banget 140 Boleh nyoba dong. derajat. Boleh sih.
Yakin terus keluar lu nggak bisa. Nggak buat konten, cuma bentar doang. Takutnya kedinginan biduran. Iya. Kalau kedinginan, ketiduran. Biduran. Biduran apa? Itu bukan itu biduran itu yang nyanyi di panggung dari panggung. Biduran tuh yang kalau kedinginan nggak tahu itu apa sih. Kalgata ada di ini kali di Jakarta Selatan Kalgata. Oh kalsir. Di mana lama banget? Enggak, gue masih bingung dengan biduran ini. Biduran tuh kayak gatal-gatal gitu loh, Bi, yang bentol-bentol. Oh jadi kalau memang kita rapat bisa biduran gitu. Nggak juga sih, itu kayak slang aja. Iya. Kalau orang nggak biasa dingin. Selain itu, berarti ini, ntar dulu, biduran ini si ruangan itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat merelaksasi nerve. Jadi Ih mau lah, bisa lah kita dikasih gratis di sana. nggak ada. Kalau gue bilang ada, ntar bahaya ini. Bahaya kesana ya? Bahaya. Jangan. Coba bisikin. Nggak ada. Nggak ada. Oke, pas giliran enggaknya kita aktif deh. Ada. Oh ada. Oh ada. Dikat ya. Nggak ada. Nanti di dalam pekerjaan gitu. Terus apa lagi? Nggak ada kok. Ada Terus ya? ada infrared sauna. Kalau infrared sauna kan ada Infrared sauna. sama ada hyperbaric oxygen chamber, jadi masuk dalam satu tabung yang kita tuh kayak istilahnya di presto. Oh, lo pet dong. Nah, Gua kalau itu gua nggak mau ntar kayak Mabi Bay gua. Jangan sana, kalau bed. Gua nanti jadi pakai dia. Apaan lu juga ada letoy? Kamu kan tulang lunak, kamu tulang rawan. Yang cari tulang rusuk. Iya. Bukan lagi. Gua rasa sih mereka ini jodoh ya. Jadi memang di bidang itu kerjanya. Iya di bidang itu kerja. Sama ada estetiknya juga. Oh ada estetiknya juga. Apa Perawatan perawatan wajah, botox, skin gitu. booster dan lain-lain. Skin booster, jadi mau kan? Mau lah ntar botox ya. Siapa tahu dapat diskon. Boleh. Kalau minta endorse kan nggak mungkin ya, malu ya. Iya. Diskonnya 100%. Sama. Ini kayak di bawah ini tangannya dijual-jual. Tapi kerjaan itu selain di situ ada job desk lainnya nggak? Jadi kalau Saya jadi jawabnya. simpenan masih belum ada, belum yes, masih nol. Masih nol. Ada bekas gue kosong. Ani juga masih Simpan. Oh, kalau dari Pancis ini kayaknya ada memang ada unsur dari hati pengen menjadi simpenan. Yes. Ani super yes. Kalau mau jadi simpanan harus jemput dulu. Dulu Harus lu subur. sadar diri dong. Sadar diri lu mau jadi ani gimana? Tete lu nggak ada, rambut jatuhnya kayak bucai lu. Ikutan. Nah dulu Bi, Apa? kan kesan-kesan dari selama di Bali kan cari kosan atau tempat tinggal itu lebih susah kan gitu. Nah tipsnya gimana sih cara untuk mencari kosan yang nggak ditipu? Kan banyak hal yang katanya ada banyak penipu gitu kan. Karena notabene saya pribadi pun pertama mau ke Bali itu nanya dulu sama teman-teman yang sini kan belum kenal sama si akang Kris kan. Belum kenal segala macam. Akhirnya ada teman di sini nanya jangan kalau misalkan mau tinggal di sana, mau cari tempat tinggal jangan langsung transfer. Karena tipsnya buat teman-teman di mana aja deh yang nonton ini. Kalau tinggal di Bali gimana gitu. So bener banget tadi katanya kalau memang udah ada teman di Bali, mendingan rekomendasi dari teman di Bali aja. Jadi kalau Tapi ternyata temennya penipu juga gimana Bang? Enggak juga, ada teman. itu mah berarti emang nggak mujur aja. Oh iya betul. Enggak muncul. Mujur aja, bener. Jadi mending kalau udah dapet ini nih, aku dapat tempat ini nih, tolong liatin dong tempatnya ini bener nggak ini, terus harganya bener nggak ini harga segini. Kalau memang itu yang dikirim itu too good to be true, kayak ini 1,5 juta udah dapat Apa aja, semua, ada udah dapat dipijitin sama Ya. gitu gitu ya itu udah pasti net gitu. Tapi kalau emang masuk akal masih rasional, minta aja temen untuk Cek. isi paling nggak minta nomornya ordernya yang di situ atau nggak tangga kosnya tambah sebulan dan profitnya untuk ordernya itu kalau punya teman Bali. Kalau memang nggak punya teman di Bali ya udah satu-satunya cara adalah visit dulu ke Bali, cari door to door ataupun pakai jasa di TikTok yang sekarang udah banyak banget yang aku bisa rekomendasiin. Nanti bisa di chat aku di Mama Riwo ini. Iya. Dia promosi diri sendiri gue tadi. Sini ada nomor dia ada di sini. Pansos harus. Tapi aku pernah ada teman cerita juga sih. Jadi kalau ketika mereka kan belum punya siapa-siapa di Bali, katanya mereka nginep dulu di guest house atau apa gitu yang harga per malamnya berapa sih 200 ribuan gitu ya. Tapi kan lumayan kalau misalkan 2 malam atau 3 malam belum dapat kosan juga kan udah buang 600 ribu kan Ya sehari kan, berat. datang aja ke rumah Kris, buka yayasan dia.
Ya lo enak gratis. Dari informasi beberapa teman katanya kos-kosan di Bali itu sebenarnya nggak terlalu mahal, nggak sampai kalau tadi sampai 5 juta. Ya istilah kasarnya lo bencong. Tuh dengan bencong. Enggak, iya. Dengerin. Itu enggak teman. Gue suka udah namanya Peter in apa? Icik. Bukan. Peter nerima umpan. Iya. Emang masih umpan? Namanya anak-anak PR ini. Tapi arwah piaraan. Kan lewat anak piaraan. Jadi katanya, setahu lu berapa sih kisaran harga kos-kosan di Jakarta di Bali? Untuk di Bali daerah Denpasar, Itu beda-beda. Oh yes, Canggu harus jadi aneh-aneh dulu baru. Memang gua di sana bro. Ini kenapa jadi bahasanya aneh-aneh? Gue sih dari susah. Kalau nggak gitu kagak naik kan harus. Oh benar. Harus bahas gitu baru naik. Oh jadi rata-rata memang yang ngekos itu aneh-aneh berarti ya? Enggak juga gue murah. Gue anak-anak. Aneh-aneh banget. Sorry. Dari hati lagi. Bercanda. Bercanda itu bisa bener deh. Nah, Jadi 1,5 sampai 2 juta itu yang udah full furnish, udah ada tempat tidur, udah ada AC, oh, sama murah mak? kitchen sama kamar mandi dalam. Kok Itu murah? 1 sampai Kok di 2 Jakarta juta. mahal mak? Ya sama aja kok. Ada yang bilang kemarin siapa Raja sama si Jeko. Itu dia mezanin 2,3 tapi di luar listrik. Yes. Iya, tapi maksud gua harga segitu murah di Jakarta kan terus ini kayak Tapi kan murah susah juga dicari di kan kata dia kan kawasan lebih iya, susah susah. nyarinya. lebih gampang ya udah mending kerja aja terus 24 jam bisa tidur di tempat kerja. Nyari aja boleh, kali aja dapet villa. Ih, cie dari hati. Kan kali aja kan ya kan. Aplikasinya nyala tuh. Ya Allah. Enggak ada. Oh nggak ada. Rumah bersih say. Oh, baik. Bersih. Beli ketemuan dulu banyak. Jangan cerita gak enak. Wah, emang banyak. Kosong gitu. Terus memang misalnya kerja ini tempat kerjaan kita nggak nyari dia ini ya? Enggak. Ini kayak penginapan, tempat tinggal gitu. Enggak, jarang. Ya karena juga soalnya kalau di Bali itu katanya ya kalau sorry aku potong. Katanya sih, soalnya kalau ini usahanya itu nggak boleh gabung sama rumah, harus misah. Yes. Nah, misalkan ini tempat usaha, ya rumah lo harus di mana? Minimal berapa meter sih biasanya? Kalau gitu, mungkin Nggak tahu. pokoknya ini nggak boleh digabung. Misalkan ini nggak ada boleh tempat tinggal, nggak boleh. Jadi harus misah. Ini tempat usaha, tempat tinggalnya bisa. Gitu sih katanya. Tapi rata-rata perhatian juga iya. Oh iya. Ya, jadi, Takutnya energinya itu ke bawah ke rumah gitu loh. iya itu rata-rata lo perhatiin deh kalau misalkan di tempat-tempat ruko-ruko atau Gue berarti. ini malu. Ada pakunya. Iya, Serius? Cabut deh. Soalnya belum suruh ini. Iya udah. Belum suci. Ini bener ya? Ngerti ah? Ya bener kayak gitu, berarti di ruko-ruko atau warung kecil gitu kan yang di pinggir jalan gitu. Karena nggak nyambung di sama rumah, paling bisa ya berapa meter, mungkin 5-10 meter gitu. Rata-rata gitu. Makanya di Canggu itu kan banyak kan ya udah untuk rumah sendiri, untuk usaha sendiri gitu. Jarang kan kalau di Jakarta kan sayang kalau usaha sendiri, rumah sendiri yang ada tambah padat. Iya kan? Tapi kan lu bilang di Bali kan memang susah cari kos-kosan. Apakah memang nggak ada kepikiran buka rencana buat atau bikin rencana kayak waktu buka usaha bikin kos-kosan di Bali? Ada sih, cuma kan ginjal gue masih sayang ya, jadi ya. Masih sehat ginjalnya. Iya. Ginjal ya? Ya jadi untuk buka kos-kosan di Bali karena di tanah pun itu harganya ya lumayan kan ya. Mahal ya? Terus kalau mau jual ginjal juga kan, Emang ginjal juga tinggal Kajet separuh doang. Tinggal nggak boja aja laku. Itu kan kebanyakan Gratis. awal jadi nggak rusak ya. Itu saya ginjal. Kalau ya. Hmm. Terus. Tapi emang ada ya? Mau banget cuma ya itu dananya kan harus. Namanya ya udah Broto. Kan terkenal di film aja Broto itu yang memiliki kos-kosan orang kaya. Baru punya 2 M soalnya. Makasih Mas. Ya banyak 2 emang asal kenalan jangan duduk aja udah. Iya. Makasih Mas. Makasih Mas. Oh makasih Mas M. Muat. Iya, bener. Makasih Mas. Makasih Mas. Oh iya, ini makasih. Kurang jauh dong gue. Ya Allah, ketahuan bogok. Ya enggak, kalau pengalaman gue pertama kali di Bali itu emang rezeki gue juga ya. Mungkin dari sekian ribu orang mungkin yang di Bali yang merantau, gue salah satunya yang hoki. Karena begitu pun gue ke Bali langsung dapat tempat tinggal. Langsung gue bayarin. Kalau bikin gue mindset begini, yang penting dapat tempat tinggal dulu dah. Perkara sebulan 2 bulan gak betah nyari tempat lain. Karena sekarang betah. Betah di tempat sekarang. Betah dong. Kenapa? Ya Mas, ada bule itu masih tetap. apa? Enggak, ada.
Enggak, soalnya kalau di Bali ini notabene orangnya bodo amat, nggak ada yang julid, lo mau ngapain terserah lu, yang penting lo nggak ganggu gue. Gitu. Kita mau pergi tengah malam, kayak mau pakai istilah kasarnya tamu malam juga iya silakan. bodo amat. Berarti lu sehari bisa ganti berapa orang biasanya? Banyak yang mau masuk. Sehari Kalau di berapa? kosan gue bukan di kalau sampai beda lah. Sampai ikut. Iya, Ya. kalau di kosan appointment dulu. Nggak ada tuh kayak gitu, orang lagi mau bikin kosan udah penuh, kan gila ya, udah penuh, orang lagi mau tok udah penuh, gue tanya mana? Iya baru digambar arsitek aja di booking. Itu bisa ya? Tapi ini kan sempat ada berita juga lagi rame nih. Apakah ini berhubungan juga dengan ini nggak sih menurut lo kayak sorry ya gitu kan banyak orang dari luar Pulau Bali terutama yang agak stigmanya negatif orang Maga, orang timur atau juga susah nih nyari kos-kosan di Bali. Itu benar nggak sih? Apa berpengaruh dari situ juga? This is too risky for me. My job Ini kan ada beritanya. My job is too risky. Nggak tahu. Gimana? Dari aku tuh gue nanya. Takut. Mari kita berpegangan tangan. Dengan nama Bapak. Gue ya. Sah pemirsa sah? Nah. Udah kita ngobrolnya banyak kali lebar, nanti kita ngobrol lagi sama Mas Broto tentang yang lain. Tapi sebelum itu, gue pengen tahu nih kata-kata lu Mas Broto buat penonton di sono coba apa? Datang ke Bali tapi cari kosan dulu. Datang ke Bali, andi-andi yes, andi-andi yes. Saya tanya gue satu pertanyaan. Jawab. Ke Bali itu cari kosan dulu atau cari kerja dulu? Cari kerja dulu. Cari kerja dulu. Iya. Cari kosan. Lu cari kosan, tapi cari kerja yang sekalian yang. Kan lu bilang tadi, cari kerja lebih gampang ketimbang nyari kosan. Kerja udah dapet, tempat tinggal di mana? Ya udah diusir kan lesehan. Ya kan itu bisa di homestay dulu 2 hari 3 hari sambil nyari. Kan susah. Tapi kan tetap bisa dapat. Oh tetap bisa. Oh, berarti Kalau kalau jadi sebenarnya Nggak jadi closing gitu. Daripada lu dapat kosan tapi ternyata nggak ada kerjaan. Tetap gampang nyari kerjaan, tapi kan nanti gitu. Nah, kalau aku sih ke Bali nyari kamu aja. Iya, yang di luar itu ya? Iya. Kenalin dong. Siapa? Kenalin. Kenalin. Hai, aduh. Aduh, udah dong. Udah, coba kata-kata terakhir lah nanti sebelum kita Kebetulan, berbicara. sekarang gue juga udah pindah beberapa kali untuk nyari yang benar-benar perfect buat gue dan syukurlah dapet. Gue sih belum dapat. Takutnya gue udah perfect dapat mutasi lagi ke Jakarta. Balik lagi ya. Balik lagi. Jangan dong jadi mutasi dulu ya. Ya. Belum dapat 100. Jepti ya Mas, harus Jepti maksudnya kan. Closing minta namanya closing. Apa yang gue ngomong apa ya? Kesan lu. Main HP lah, Dadah.